Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan presentasi tentang Corporate Social Responsibility menganalisis CSR di Indonesia. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Saya Sabrina Aulia Karisma dan rekan saya Maya Damayanti, ada Hilda Aulia Putri, Yeni Renata Sutrisno, Bayu Nur Alamsyah Yulianto, dan Siti Kholija Simatupang. Latar belakang. Perusahaan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, terutama melalui kontribusi ekonomi dan aktivitas usaha. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, baik BUMN maupun perusahaan swasta berperan dalam memperkuat perekonomian. Meski perusahaan milik negara dinilai kurang optimal dalam menciptakan lapangan kerja, kontribusi perusahaan tidak hanya dilihat dari penyerapan tenaga kerja, tetapi juga manfaat sosial yang diberikan. Konsep Corporate Social Responsibility menekan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar profit, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Penerapan CSR semakin penting seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak operasional perusahaan. Bentuk dan fokus CSR setiap perusahaan berbeda tergantung jenis kepemilikannya, seperti BUMN, BUMD, PMDN, dan PMA. Perbedaan ini menunjukkan beragam cara perusahaan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Klasifikasi badan usaha BUMN, BUMD, PMDN, dan PMA. BUMN adalah badan usaha yang dimiliki negara, baik sebagian besar maupun seluruhnya, berbentuk Persero dan Perum sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Persero berfokus pada keuntungan dengan minimal 51% saham dimiliki negara, sementara kekayaan negara yang disetor menjadi aset perusahaan sehingga negara berperan sebagai pemegang saham. BUMN memegang peranan penting dalam perekonomian nasional melalui penyetoran dividen, pajak, dan PNBP, serta memberikan dampak ekonomi seperti penciptaan lapangan kerja dan penguatan rantai pasok. Contohnya BUMN strategis meliputi Pertamina, PLN, Telkom, BRI, Bank Mandiri, Pos Indonesia, dan Perum Bulog yang berkontribusi besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Klasifikasi BUMD. BUMD adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah dengan modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. Tujuan utama BUMD adalah memberikan pelayanan publik sekaligus menghasilkan keuntungan yang nantinya disetorkan sebagai dividen untuk menambahkan pendapatan asli daerah. Melalui kontribusinya, BUMD membantu memperkuat APBD dan mendukung pembangunan daerah. Contoh BUMD yang meliputi PDAM, Perusahaan Daerah Pasar, layanan transportasi seperti Transjakarta, pengelolaan energi dan gas daerah, serta bank pembangunan daerah seperti Bank DKI, Bank Jatim, dan BJB. BUMD berperan penting dalam menyediakan layanan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah. Klasifikasi PMDN. PMDN adalah penanam modal dalam negeri, yaitu investasi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, badan usaha dalam negeri, atau instansi pemerintah dengan modal yang berasal dari dalam negeri sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. PMDN berperan besar dalam meningkatkan kapasitas produksi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, PMDN masih menghadapi kendala seperti korupsi, birokrasi, berbelit, rendahnya kualitas SDM, serta lemahnya penegak hukum. Meski begitu, PMDN tetap menjadi faktor penting yang meningkatkan PDB dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Analisis CSR BUMN PT Telkomsel. CSR BUMN Telkomsel dijalankan sebagai tanggung jawab BUMN untuk mendukung pembangunan nasional. Program ini berfokus pada 3 pilar, yaitu pemberdayaan masyarakat, bisnis yang bertanggung jawab, dan perlindungan lingkungan. Telkomsel meningkatkan literasi digital dan pemberdayaan UMKM melalui pelatihan teknologi dan pemasaran digital. Di sisi lingkungan, perusahaan menurunkan emisi, penanaman mangrove, dan pengelolaan e-waste. Secara keseluruhan, CSR Telkomsel bersifat berkelanjutan dan selaras dengan bisnis digitalnya, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Analisis CSR BUMD PT Transjakarta. PT Transjakarta sebagai BUMD tidak hanya menyediakan layanan transportasi, tetapi juga menjalankan tanggung jawab sosial melalui program TJSL dengan tema bersih,
berdaya, dan berlestari. Program ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung kota yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Lingkungan bersih Transjakarta melakukan penanaman pohon dan 10.000 mangrove serta mendukung penggunaan armada ramah lingkungan untuk membantu mewujudkan Jakarta sebagai Green City. Dalam ekonomi berdaya, perusahaan memperdayakan koperasi dan UMKM melalui sistem rupiah per kilometer yang lebih stabil, pembinaan manajerial, serta kolaborasi UMKM dalam layanan pelanggan. Pilar sosial bestari fokus pada aksesibilitas dan kesetaraan dengan armada dan halte ramah disabilitas, ruang khusus perempuan atau anak, serta program sosial seperti sembako murah dan bantuan usaha. Pilar TJSL realisasi mencapai 3,46 miliar rupiah dari 5,88 miliar rupiah. Dialokasikan untuk program berdampak tinggi seperti pemberdayaan disabilitas, fasilitas umum, dan lingkungan. Analisis CSR PMDN PT Mayora. PT Mayora Indah Tbk menjalankan program CSR yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi masyarakat. Programnya mencakup pembangunan taman baca, pemeriksaan kesehatan gratis, penyuluhan stunting, penanaman pohon dan mangrove, pengelolaan sungai, fogging, serta dukungan bank sampah. Pada bidang ekonomi, Mayora memberikan pelatihan dan alat pembersih AC bagi Karang Taruna untuk membuka peluang usaha baru. Pelaksanaan CSR dilakukan bersama rumah sakit, DLHK, pemerintahan desa, dan komunitas lokal sehingga program lebih tepat sasaran. Meski berjalan baik, beberapa kegiatan masih bersifat bantuan langsung dan belum terstruktur dalam jangka panjangnya. CSR Mayora masuk kategori biru karena programnya terencana dan bermanfaat, namun masih dapat ditingkatkan menuju kategori hijau. Analisis CSR PMA PT Unilever. Unilever menjalankan CSR yang sesuai regulasi dengan fokus utama pada pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Programnya meliputi Digital Academy, kampanye cuci tangan dan stunting, pengurangan plastik melalui Plastic Free Future, penanaman pohon, serta pemberdayaan UMKM dan petani. Program CSR selaras dengan bisnis FMCG karena mendukung isu kebersihan, gizi, dan pengelolaan limbah. Pelaksanaannya dilakukan bersama pemerintah dan komunitas sehingga lebih tepat sasaran. Meski berjalan baik, beberapa kegiatan masih bersifat bantuan langsung. Dampak jangka panjangnya belum sepenuhnya terukur. Secara keseluruhan, CSR Unilever termasuk kategori hijau dan mendapatkan proper emas. Tantangan terhadap CSR. Pelaksanaan CSR masih menghadapi tantangan seperti fokus berlebihan pada output dibandingkan dampak jangka panjang, monitoring yang lemah, serta program yang cenderung berupa bantuan cepat tanpa berkelanjutan. Contohnya yaitu literasi digital Telkomsel, kampanye kesehatan Unilever, penanaman mangrove Transjakarta, dan program Mayora yang belum sepenuhnya menunjukkan outcome yang terukur. Tantangan lain yang muncul dari perubahan regulasi, pemetaan, kebutuhan yang kurang tepat, dan risiko reputasi. Meski begitu, terdapat peluang besar dengan integrasi CSR ke core business, memanfaatkan teknologi digital, memperkuat kolaborasi multi pihak, dan meningkatkan standar pelaporan. Dengan memanfaatkan peluang ini, CSR dapat menjadi strategis kelanjutan yang memberikan dampak sosial sekaligus memperkuat daya saing perusahaan. Kesimpulan pada presentasi hari ini, penerapan CSR pada BUMN, BUMD, PMDN, dan PMA menunjukkan bahwa setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang harus dijalankan sesuai regulasi dan karakteristik bisnisnya. PT Telkomsel Indonesia, PT Transportasi Jakarta, PT Mayora Indah Tbk, dan PT Unilever Indonesia Tbk telah menerapkan berbagai program di bidang pendidikan, lingkungan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan fasilitas sosial sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, penerapan CSR pada keempat perusahaan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Meski masih diperlukan peningkatan dalam hal evaluasi dampak, berkelanjutan program, dan integratif CSR dengan strategi bisnis agar manfaat semakin optimal dan memperhatikan dampak terhadap bisnis.